Podcast Gini dong. Pocak, podcast ngacak. Ya namanya sekarang Tio Colmeganthropus karena dia suka colme. Halo, balik lagi sama kami Podival di episode Pocak Horor. Abis ini ada bumper. Yoi, Kocak apa horor? Pocak Horor. Pocak horor. Podcast ngacak yang horor. Oke. Perasaan kita ngacak terus nih. Iya, Nggak apa-apa. tapi kan horor, spesial horor. Spesial horor. Oke, siapa yang mau mulai? Siapa duluan? Siapa? Ya tuan rumah lah. Ini terlalu seru. Ya nggak apa-apa. Yang dari receh-receh dulu. Yang remeh-remeh. Remeh-remeh. Yuk, punya nggak yang remeh-remeh? Ya, ada anjing. Anjing. Lagi serius banget kayaknya. Yang remeh-remeh, Cang, nggak apa-apa kasih aja. Yang remeh-remeh apa? Yang remeh-remeh. Yang remeh-remeh paling remehan roti. Ya. Itu ngacak, bener ngacak. Anjing. Ada sih yang remah-remah roti. Ini remah-remahan gitu, remah-remahan. Setan Remah-remahan. remah-remah gitu. Ini udah mulai dari tadi kita nggak ngomong horornya. Ini yang gue pada pengalaman sih waktu di mana, di Bandung sih waktu itu pas malam tahun baruan. Gue sama teman-teman tuh lagi pada naik motor konvoy biasa anak muda untuk ya konvoy gitu, bawa apa sih namanya, atribut bendera merah putih gitu. Merah putih sih bukan, apa sih yang waktu tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu nggak salah. Nah, Yang ada si Noel. Janet. Iya, bawa bendera merah putih. Itu waktu apa sih? Itu baru. Tahun baru kan. Oh. Nah, yang masih ingat. Itu ada si Kevin, ada si Iya. foto-foto di apa itu namanya? Di taman apa sih namanya? Taman Babakan Siliwangi. Baksil sama taman apa sih namanya? Musik. Taman musik. Nah, itu horor banget sih asli. Pas waktu di taman. Lagi udah inget aja. Ya waktu pas di taman musik ini horor banget sih, waktu gua iseng nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen naik motor keliling-keliling gitu. Tiba-tiba pas udah nyampe apa sih, udah pengen ketemu jalan besar, tiba-tiba yang ngomong di sebelah mobil. Serius? Apa itu serius? Ngeri banget kayaknya. Ada yang ngomong di sebelah mobil. Besoknya ini berbeda sekali dengan hantu yang lain sebenarnya. Berambut panjang. Enggak, malah justru berbatang. Bisa jadi sih ini soalnya Undetected. undetected banget. Gue waktu itu anjing, apa salah lihat gitu ya kan, kayak cuma bayangan apa gimana gitu, tapi sosoknya jelas banget. Dan warnanya cukup mencolok gitu. No, apanya mencolok tuh warna apanya? Warna rambutnya, warna pakaiannya cukup mencolok gitu di mata. Intinya rambutnya pink. Mungkin. Nah, pas gue udah ngeliat tuh, jelas banget ngeliatnya. Pas gue pengen muter balik itu kan karena ketakutan banget, panik banget gue. Jatuh, tiba-tiba jatuh. Oh, yang lu jatuh nggak dibantuin? Nggak ada yang bantuin. Benar, itu nggak ada yang bantuin. Wah, ini teman-teman nggak dengar apa gimana gitu kan? Apa gue udah masuk dimensi lain atau belum gitu kan? Baca. Gue kira gue udah masuk dimensi lain, makanya gue bisa ngeliat dengan jelas gitu. Ya kan? Tapi ternyata enggak. Ternyata teman-teman gue nolongin. Gak nolongin sih sebenarnya. Cuma lari doang ke arah lu kan. Cuma lari doang. Lari pun nggak ada. Cuma jalan. Ya benar. Itu si kacang. Iya benar. Cuma buat
menertawakan gue. Bangsa itu teman-teman gue. Padahal gue udah setengah mati, takut banget waktu itu, gila tuh. Antara hidup dan mati sih. Langsung gue puter balik naik motor kan. Gila sih itu pengalaman yang tai banget lah gitu, bisa dibilang tai lah gitu. Berak di celana nggak? Nggak. Kenapa? Berak di celana nggak? Untungnya nggak sampai. Enggak lah, nggak nyampe lah, udah gede, udah gede. Urusan berat celana mah udah lewat masa. Itu udah. Lewat. Udah. Hah? Udah gitu doang. Udah. Baik. Siapa tahu mau cerita Yo. Dulu lah. Gue sih pernah ada satu kejadian waktu tahun-tahun 2013 mungkin. Sama jadi gue di rumah berdua sama adik gue. Yang lain pada pergi pada kerja dan lain-lain lah nggak ngerti. Nah satu momen kalau misalnya ada fotonya mah bisa gue tunjukin tuh, cuman udah nggak ada, HP-nya udah nggak tahu kemana. Satu momen di depan rumah gue, adik gue pinjam handphone gue, handphone gue yang waktu itu masih Nokia, masih jelek kan kameranya juga. nggak tahu sumpah. Ya pokoknya Nokia kan jelek lah kameranya. 2 megapiksel doang. Iya. Nah pinjam udah dipinjam, terus dia foto-foto, crack, dapet dong foto kuntilanak. Jelas banget. Di belakangnya. Enggak, jadi ini tuh jendela. Nah, jendela rumah gua langsung di depannya ada sosoknya langsung beneran. Jelas banget. Sumpah ini enggak ngebohong. Asli muncul orang Bandung mah asli kelihatan kuping aing. Tapi sekarang masih kayak gitu. Sekarang katanya, nah di rumah gue itu di depannya, lo tau kan jalan yang agak turunan itu? Iya. Nah di depan situ tuh tempat peralihan apa? makhluk gaib. Maksudnya gimana? Ya, jadi, gitu. iya orang tuh makhluk gaib ini tuh lewat ngelintas di situ terus. Tempat ngelintasnya mereka. Jalur kayak wilayah mereka ya. Bukan wilayah. Jadi cuma tempat lewat gang lah dong. istilahnya. Itu gang buat dia keluar masuk. Buat keluar masuk dimensi mungkin. Gitu. Dimensi. Nah, Dimensi mereka. Ke dimensi mereka. Transfer mungkin, nggak tahu lah. Bukan itu tempat parkiran mobil. Iya, parkiran mobil situ. Nah, daerah-daerah situ adik gue dapat klik foto, langsung dapat tuh si matanya. Ya kan waktu itu masih kecil lah HP-nya. Hitam, matanya hitam, rambutnya panjang, ngelayang. Nah, Tapi memang biasa gitu sih. Kunti tuh pengen nongol aja. dan ini anehnya, gue ngefotonya, adik gue ngefotonya siang-siang. Dapatnya Siang bolong mungkin. jam 3-an. Juga masih sore sih. Tapi biasanya jam segitu kan masih ini kan masih Ya harusnya masih jarang gitu kan, Masih jarang. kegiatan supernaturalnya. Betul. Coba bisa memang rumahnya gelap gitu, memang rumah kosong yang memang benar-benar tertutup sama pohon-pohon ya. Yang lembab gitu. di situ emang enggak kan waktu itu juga ya. Dulu masih kepake, masih bersih. Kayak sekarang. Enggak kayak sekarang tidak terurus. Tapi pengalaman yang sekarang kayak gitu-gitu masih ada, masih bisa dirasain apa gimana? Sekarang sih enggak ya. Enggak. Dan di depannya kalau kata lu kan ada pohon apa itu? Itu tuh ada pohon, dulu tuh di sebelah kiri ada pohon mangga. Di depan tuh ada pohon apa ya? Rambutan sama satu lagi nggak tahu lah, cemara kalau nggak salah. Ya. Di belakang ada pohon, rame lah kayak hutan rumah gue. Gila ya. Semua udah pada ditebangin ya. Baru mangga sama cemara. Tebangin. Mungkin mangga masih ada ya. Mangga udah nggak ada. Rambutan yang depan. Yang depan rambutan Cibeber. Oh, Cibeber. Panen atau panen? Goblok Ya, belum musimnya pak. Anjing. Masa nggak panen Udah itu dulu. Udah. Lu ada nggak yuk? Oh, aing ya. Aing waktu itu kan masih kecil aja. Masih kecil gitu. Cuman apa ya, nginep di rumahnya om orang lah. Di rumah om orang, udah gitu kan memang kalau misalnya kakek aing kan memang bisa kan. Kakek gua kan memang bisa hal yang kayak gitu. Melihat. Kan. Nah, Melihat merasakan meraba. iya memang kakek aing berbaunya begitulah ini. Mukanya serem gitu kan. Begitu memang ininya udahlah bawaan dia tuh anjing
gelap lah ya. Ngeri gitu. Terus cuman di gini sih waktu itu udah gitu tuh nggak ada yang berani masuk ke kamar kakek gue karena memang di dalam kakek gue istilahnya ada keris apa segala macam tuh ada di situ semua gitu. Atau Pusaka tuh ada di situ semua sampai sekarang sih. Nah waktu itu gue pas masih kecil tuh sengaja gue masuk situ dan gue bisa tidur di situ. Dan lu tahu begitu pas gue tidur ternyata kata kakek gue, karena kakek gue lagi nonton di depan kan, dia jangan dibangunin Dio, kenapa gitu, dibiarin, jangan, udah nggak usah dilihat. Ternyata dia ceritain kata kakek gue lagi dielus-elus gitu tuh, sama pegangannya dia tuh. Anjing. Saya tau nggak, Aing tidur di kasur gitu kan, gitu kayak yang dielus-elus gitu. Itu zaman kapan? Itu zaman Aing kelas berapa? Kelas 2 ya, kelas 2 SD. Mantap sih. Anjing bangsat itu, tapi untungnya ya udahlah nggak apa-apa lah ini sehat bugar gitu aja. Apa yang diusir badan lu? Badan semua. Saya tahu nggak kayak istilahnya kan Alat vital mungkin udah goblok Masa gini? kayak gitu anjing. siapa tahu. Siapa tahu ntar kuntinya ngaceng anjing, ngaceng Basah, becek. di WC atas gini. Lu udah sekarang kan sanggainya udah gitu ya. Siapa tahu. Bukan main. Iya. Tapi katanya gitu sih, diulusin gitu dari atas kepala gitu sampai bawah gitu. Ya udah gitu kan kata memang kata kakek gue kan memang si makhluk itu kan memang gede kan, yang ini gitu. Ya gitu. Oh jadi satu tangan lu gitu. Satu tangan tuh bisa Full. cuy. Wah, Jadi anjing. kayak gini-gini doang. Anjing dipikir aja apaan ini lulus-lulus. Pikir siapa keris, ngasah keris dia. Mungkin luka anak kecil. Mungkin iya, cuman untungnya baik lah. Itu baik. Itu baik. Ih, Casper. Udah lagi. Gua masih ada sih. Lo Bisa ceritain coba. Satu lagi. Ini bukan cerita gua, cerita abang gua. Jadi di satu universitas waktu abang gua kuliah, dia sama teman-temannya tuh ngadain ekspedisi gitu lah. Buat ngebuktiin kalau misalnya di kampus itu kan ada rumor. Jadi ini ada kantin katanya. Di situ ada pohon pisang. Nah, pohon pisang ini katanya ada pocongnya. Ada pocongnya. Nah, ekspedisi lah bang gua. Ekspedisi sama teman-temannya ke sana nyari-nyari, nggak keluar nih pocongnya, nggak keluar. Dihancurin lah pohon pisangnya, dikencingin, segala macemin lah. Katanya segitu ya. Nah, udah gitu nggak keluar, tetap nggak keluar si pocong ini. Nah, akhirnya mereka foto-foto, tetap dapet dong kan. Ini saya ada Pocongnya. fotonya. Nanti gue cari. Si pocongnya gini, lidahnya panjang, terus ini tuh kalau nggak salah abang gua di sininya pocongnya kalau nggak salah lagi gitulah, lidahnya panjang. Pose dia ya. Narsis aja. Sekarang saya ternyata narsis. Ternyata mungkin setannya ini mau jadi YouTuber juga kayak gitu. Mau numpang eksis. Dari situlah langsung abang gua langsung jalan pelan anjing. Lari anjing. Takutnya dikejar gua. Kan ngeri ya. Padahal itu Sempet ke bawah ini nggak? Itu katanya sempet beberapa temennya kena mimpi sama si pocong ininya. Jadi dimimpiin beberapa temennya gitu. Sampai dimimpiin, ini sampai datang nyampe rumah gitu anjing, ngeri juga kan. untungnya kayak nggak gitu sih. Begitu yang pas dielus-elusin nggak ada tuh kayak indah kayaknya. Kayaknya bisa. Indah, mimpi apa tayo? Iya kayaknya zaman dulu belum ada tayo. Belum ada ya. Zaman dulu apa sih itu yang ngelukis di gambar di papan tulis bulat begitu bolong, kita bisa masuk ke dunia papan tulis. Oh, Cakson. Mungkin lagi begitu gitu. Cakson. Tapi Caksun dari dulu emang fantasinya enak. Fantasinya edan lah. Kayak gua waktu di di papan tulis SD. Lu berharap bisa masuk gitu anjing. Iya masuk. Lihat. Di depan papan tulis buat lihat bikin Bodoh. Tapi gue nggak pernah bisa nonton Jackson deh. Belum pernah gue lihat ada gambar titik aja. Iya, titik konser-konser gitu ngapain gitu. Terus kegiatan titiknya anjing. Kelas sebenarnya banyak loh. Nyatanya
Titit semua anjing. Sekarang di rumah-rumah anjing. Gambaran titit anjing. Titit. Titit kamu kemana titit? Tahu anjing. Anjing. Lu lagi gak? Serah. Kalau gue sih paling yang daerah rumah sini nih. Waktu kita lagi asik-asik di sini. Atau kalian bertiga? Ada lagi ya. Oh. Ini pengalaman masa kecil lagi sama abang gue si Vito. Ya kan kalau masih kecil tuh rentan dia. Sensitif. Sering sakit, gampang sakit, udah gitu kurus gitu. Waktu itu tuh masih di Kota Mas waktu itu rumahnya. Dan tidurnya juga jadi kayak itu tuh rumah satu lantai, cuma tapi dibikin ke atas jadi kayak Loteng. Loteng itu dibikin ruangan gitu kecil buat tempat tidur tidurnya. Nah di situ dulu tidurnya tuh banyak kan, ada mama gue, terus ada gue, pokoknya bertiga, anaknya bertiga, dua kakak gue, sama satu mama gue di situ. Tidurnya berempat di situ tuh, satu ruangan di loteng itu. Nah di bawahnya itu tuh ruangannya paling ruangan cuman untuk ruangan apa ya, komputer lah gitu, sama kursi roda sebenarnya nggak ngeri banget tapi pengalaman yang remah-remah lah ini mah. Jadi kalau misalkan biasanya tiap malam itu udah mau tidur pasti ngedenger kursi roda itu tuh kayak sengaja digerakin selalu tiap malam kayak gitu. Mungkin ya dibilang terganggu enggak sih, cuma ya memang mungkin kalau yang kayak gitu memang jahil sih itu. Karena mama gue taunya itu tuh kayaknya anak kecil punya. Iya, karena sering jahil terus. Dan pengalaman lagi kayak untuk yang si Fit itu karena dia rentan itu sering digangguin sama kasukan. Oh ya, sering kerasukan waktu kecil. Terus pernah sampai lemas banget, semua udah pada tidur, dia lagi kerasukan, tapi dalam keadaan cuman kayak kejam-kejam doang gitu. Keringetan basah banget. Untungnya mama gue bangun sebelum pingsan, nggak tahu kenapa itu mah. Jadi mama gue bangun itu langsung teriakin wah. tapi untungnya udah. Untungnya nggak sampai ini gitu parah lah itu, soalnya sampai kejang-kejang keringet dingin. Padahal itu tuh tidurnya banyak kan, berempat, cuman si Vito ini yang selalu kerasukan tuh. Mungkin memang dia juga sensitif dia gitu. Ya gimana ya namanya juga anak kecil juga kan nggak ada yang jagain kan soalnya. Iya. Jadi sama yang kayak gitu. Dan ternyata pas diusut itu ternyata hantunya itu ngumpetnya di lukisan. Jadi dulu tuh ada lukisan bunga matahari kalau nggak salah. Nah jadi di bulatan itunya, di salah satu itunya tuh dia nyumpet di situ. Nah yang bisa ngelihatnya tuh si Vito tuh sering ngeliat kalau dari kejauhan selalu suatu spot di situ merah, kayak mata merah gitu, nyala gitu, merah. Nah kalau dideketin sama gue juga, sama keluarga juga nggak ada yang kalau itu tuh emang dimasukin gitu, udah lama dari awal beli juga gitu. Nah itu sih ya, akhirnya pas pindah dikontrakin, lukisannya diambil sama orang yang kontrak. Ya nggak apa-apa lah. Syukur lah. Habis itu udah clear langsung. Itu sih. Ayo lagi cerita dari kakak. Cerita kakak Aing sih sebenarnya. Kasusnya di kakak Aing. Waktu itu dia ke ini kan, ke apa? Kalau di Cimahi itu ada CIC. Oh iya. CIC. Ciwangun Indah Club. Mas. CIC. Ciwangun Indah Club. Klub. Apa itu? Curug Cimahi itu loh yang di atas, yang di bawahnya komando yang banyak monyet.
Itu yang deket 372 kan? Yang sekarang Masih di atas. Masih di atas tapi Sudah jauh. Iya. Pokoknya CIC lah. Orang-orang Cimahi pasti tahu lah CIC. Perbat aman. Cuma nunda camp ya CC. Iya. Ya, Terus pindah ke itu. Nah di situ waktu itu tuh kakak gua lagi sama teman-teman SMA-nya di situ tuh. Udah gitu ternyata begitu pas mereka ke situ ada kesurupan masal. kesurupan masal. Rame. Ada kesurupan masal gitu. Karena apa? Nah itu karenanya tuh nggak tahu kenapa. Cuman untungnya temennya kakak gua ada yang bisa kan. Ada orang bisa lah selain untuk yang masalah kayak gitu. Udah gitu. Itu satunya dititipin tuh kakak gua. Pulang-pulang anjing satu rumah hawanya panas. Karena dititip. Ya, oh ya, ngebawa ya. Ngebawa. Yo si Koko dititipin. Sama yang bisa itu. Heeh. Teman kalau Berarti itu nggak ada perizinan dari kuncen apa gimana itu? Nah itu kayaknya Oh, nggak ada ya? Soalnya kan di situ nggak ada kuncen. Oh nggak ada kuncinya? Nggak ada kuncen. Oh. Nah mungkin karena mereka ngeganggu udah gitu nginjek apa Iya. ngomongannya ya anak muda lah kan. Ada yang tersinggung mungkin nyari mangsa gitu kan kayak gitu yang nggak tahu juga sih. Cuman begitu pas dia balik, ih ngomongnya panas banget ini. Cuman ya gitu sih. Begitu pas diceritain ternyata si Koko tuh nggak bisa keluar dari si CIC itu selama 4 jam. Niat keluar tuh dari jam 1 gitu. Sama timnya ini. Pokoknya dia bisa turun tuh udah beres maghrib. Nih. Anjing. Tapi juga anjing Kalau ini Aing sih mahal, kalau Aing sih males. Iya bisa ke 4 jam anjing. itu kayak diputer-puterin Iya. Sumpah. Dan udah gitu CIC kalau yang kita naik ke atas itu kan isinya kan bener kayak blok hutan gitu doang. Anjing males malah salah. Oh iya. Gue tahu. Enggak tahu. Tahu. Tahu enggak tahu. Tahu. Lagi sih. Udah. Ada lagi enggak? Ini mungkin udah Udah. Terakhir. hubungan kita lagi di sini roasting. Kita roasting. Kita roasting yang ada di sini. Yoi. Gue sih respect sih. Respect bos. Respect. Bakun. Tapi respect. Hubungan gue di sini dan tim di sini itu studio sementara walaupun cuma sementara. Sebenarnya ada editor di belakang. Iya. Editor berkelas. So, aman dong. Hati gelap-gelapan di situ. Ganti. Butuh teman enggak? Sini. Bakun temannya ini. Goblok gitu. Ini cepat aja lah ya. Semua kita di sini kita pengen cerita nih kayak studio ini sebenarnya udah diliatin ya. Kayak udah review ini luas nih gitu. Iya. Bisa banyak spot ini. Cuman gini. belum di up aja kan? Cuma belum di up aja video itu. Dan sedikit sih waktu kita lagi Asik-asik lah. Asik-asik lah ya. Enak-enak. Bukan enak-enak, asik-asik. Asik-asik di lantai 2 itu kamar bokap gua waktu itu. Cuma kondisinya emang udah kosong sih, udah lumayan lama kosong gitu. Nah pada saat itu kita asik-asik lah sama teman-teman. Ini bertiga juga ikut sih sebenarnya. Dan yang paling ngerasain itu video ya gua nih. Soalnya gue liat langsung. Itu jelas banget. Dan dia bilang asalnya cuman karena pintu ya, Iya, sebenarnya kita nggak ngeh awalnya. Kita nggak ngeh juga awal. soalnya gue bilang waktu itu itu biasa kayak gini soalnya karena Cancel atau angin lah gitu. Masih logis. Logis lah. Tapi di situ gue udah pemikirannya anjing ini kayaknya nggak logis deh. Soalnya di luar tuh nggak ada untuk udara masuk tuh nggak ada. Soalnya jendela, pintu semua juga segala macam juga kan pada ditutup. dan pintu kamar mandi ditutup kalau nggak Ya salah. itu. Ya, Kejadian itu kan gitu. emang sebelumnya nggak ditutup, cuman pas ditutup itu makin jelas, gue tuh makin nyadar di situ, makin ngeh. Iya kan. Yang asalnya ya kencang itu kan kalau misalkan buka tutup, tapi kalau misalkan pas udah tutup itu pas si Tio bilang, gue ngeh, kok pelan gitu, kok Iya. pelan banget gitu. Di situ baru gue jadi soalnya gue waktu itu gini kan. Gue
lagi apa? Kita lagi ya gitulah ya kan. Udah gitu gue lihat buka tuh. Terus gue kok ngebuka ya? Perasaan tadi nutup deh. Tapi memang kita nggak jeglekin gitu kan? Ya cuman di Cuman gitu doang lah istilahnya, cuman pintu tuh ganjel cuma nempel dari itu doang. Tapi tiba-tiba kan ngebuka gitu kan, udah jauh kan. Udah gitu kan gue anjing kalau tutup lagi sih ngeri sih. Tutup lagi tuh dia tuh. Tapi gitu dong. Ya udahlah, biarin lah. Biarin aja. Gitu pas yang terakhir, yang gue udah kesel banget itu, gue udah tuang. Ya. Cet, itu buka cas, anjing buka lagi. Tutup anjing gue gituin kan. Jegrek dibanting. Mantap, makasih Bakun. Wah anjing. itu pas kayak gitu merinding ya sih. Cuma kan kondisi lagi enak gitu. Lagi enak. Santuy. lagi santuy. Tahan mama. Iyalah. Tang-tangnya mantap lah. Tapi waktu itu keluar gerbang gimana sih? Kayak harus satpam gitu. Enggak belum kan belum covid. Ya maksudnya gerbangnya masih dibuka terus gitu. Standby. Nah waktu itu kondisi lagi high lah bisa dibilang itu. Gue nggak terlalu ngerasain, cuma gue udah bilang enggak anjing lah, biarin aja gitu kan. Cuman gue tahu yang lain juga kondisinya kayak gitu nggak nyaman atau kecil kan. Ya udah akhirnya pada pulang masing-masing lah gitu. Dan yang udah terakhir nih, yang terakhir tuh cerita dari keluarga gue sih, dari nyokap sama abang gue. Di rumah ini di tangga sih sebenarnya, tangga. Pokoknya daerah tangga dan lantai 2 tuh ada lorong sebenarnya. Nah daerah situ lorong kecil itu apa? Yang WC. Iya. Oh. Jalur ke WC. Nah udah lama ngerasain, dan ada lagi nih selain di situ tuh di sini. Ini kan tepat dulu tuh meja alasnya TV. Bukannya sini atas TV. Nah, di sini. Oh, di sini. Ini. Ya. Terus ada TV. Itu siang-siang. Gue sendiri di sini, yang kan pada pergi kan. Awalnya pas pindah ke sini itu tuh sering emang ada kayak lagi orang-orang mindahin meja sama kursi, tapi digeret. Oh. Ger sama yang kalau misalnya kena tembok ceduk. Oh ya, yang banting ya. Ceduk deg. Nah itu tuh suara kedengeran terus dari awal gue pindah ke sini sampai saat itu, sampai itu tuh udah jangka waktu setahun itu. Baru sudah lama juga di sini kan? Lama di situ udah cukup lumayan lama lah gitu di sini tuh. Dan ternyata bukan dari rumah sebelah. Emang nggak tahu aja, mungkin ya iseng aja gitu. Bandel gitu. Cukup bandel sih. Kalau di lantai 2 tuh bandelnya minta ampun. Kalau lantai 2 itu cewek kan. Mungkin lagi PMS mungkin. Gatel anjing lihat punya kita batang semua. Iya, gatel ya. Tadi bukain. Tapi ada satu momen lucu di mana gue waktu itu pulang kopdar dari kumpul gitulah, meet gitulah sama teman-teman SMP gitu. Gue pulang sekitar jam 11 kan, udah pada tidur. Gue pulang, kamar gue di lantai 2 kan, di atas. Gue taruh ke atas, gue pengen bersih kamar mandi kan emang harus ngelewatin orang kecil itu menuju kamar mandi kan. Gue ke situ biasa cuci muka, cuci kaki, tapi pas cuci muka gue tuh ngerasa anjing kok gak enak di belakang gitu kan. Kesel gitu ngerasanya tuh apa sih gitu, kesel gitu kayak lo diliatin orang tapi emang sabar apa kayak gitulah, face to face gitu. Kesel gitu. Udah beres cuci muka tapi kan
ada merindingnya soalnya kan udah pada tidur semua Iya. dong. Ini mau teriak enak. Mau teriak enak ya kan, udah gitu kan nggak perlu gue nyalain kan lampu tengah itu kalau udah malam tuh emang sengaja dimatiin. Begitu pintu ditutup semua lagi, wah anjing men, kesel ya kan, udah balik badan. Gue kira itu kan si Mbak ya kan. Nah, Mbak Kun. Gue langsung berdiri, langsung buka celana, brak ini anjing gitu. Soalnya kan rumornya Mbak Kun kan takut sama Iya. lihat itu kan, lihat Si anjing nggak auto buka bangsat aja. gue keringat itu langsung tapi kecil nggak teriak juga, ini anjing gitu. Oh, kecil. Hah? Kecil. Kecil aja. Hah? Jangan santai. Berarti segitu. itu anjing lah, kesel banget gue itu. Dan di plafon sih, di plafon di atas itu, di atas langit itu sering lah kayak kuda kayak tikus. Cuma nggak ada tikus. Iya. Kesel gitu selama ditinggal. Itu aja sih dari cerita awal kita dan Sekarang kita menempati gitu. Iya. sekarang Dan kami akan selalu dilingkupi dengan rasa horor setelah cerita ini. Iya, apa tuh? Emang goblok. Ya anggap aja ada temen di rumah. Iya. nggak apa-apa lah, kita dia kan kita numpang sementara, kita bakal pindah lagi kita nggak bakal Nomaden kami. kita nomaden lah, kita nggak bakal lama-lama di sini juga. Mungkin udahnya di rumah itu. Ya, Apa konten selanjutnya mungkin di mana? Iya, nggak tahu lah. Nomaden udah pindah-pindah. ya udah. Segini aja dari Podival Yoi. nama channel baru kita. Podival. Udah sebenarnya kita udah move on. Oke. Udah move on, kita udah bilang sendirian aja. Podival. Tutupan Udah segitu aja dari kami. untuk cerita kita hari ini. Kalau semuanya Suka yang horor ya ini lagi lah. Komen aja ya. Main aja lah. jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, dadah.